Nih ya, judulnya adalah sistem pertidaksamaan quadratic equation system gitu. Jadi dua-duanya di sini berupa pangkat 2. Nggak ada lagi yang pangkat 1, dua-duanya pangkat 2. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah langkah-langkahnya itu sama aja kayak yang kemarin linear kuadrat. Cuma bedanya ada pengurangan justru. Jadi cuma 2 langkah kalau sekarang. Membuat grafiknya, kemudian baru membuat daerah penyelesaian. Walaupun di grafik ada stepnya lagi kan. Gitu ya. Jadi secara umumnya cuma 2 langkah. Karena kita cuma perlu grafik persamaan kuadratnya aja, linearnya nggak usah. Gitu ya. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kita langsung masuk ke case soal aja supaya kegambar gimana sih langkah-langkahnya. Kita masih pakai konteks Among Us, tapi sekarang kalian nih yang milih. Di sini ada 5 karakter. Berarti satu karakter bisa, jadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang ada maksimal 3 ya. Satu karakter maksimal 3 orang. Mis mulai dari Amirah Syifa dulu. Mau yang mana Amirah? Warna apa? Kita kasih nama dulu biar seru. Oke, jadi kita akan mencari siapa yang menjadi impostor di antara 5 karakter ini, yang udah kalian pilih juga, dengan petunjuknya adalah bahwa impostornya itu ada di visible area. Visible area itu apa kemarin, Miss? Ngertiinnya? Ada yang ingat? Visible area. Artinya apa? Daerah penyelesaian, betul. Jadi impostornya ada di daerah penyelesaian pertidaksamaan ini. Nah, bisa dilihat bahwa dua-duanya adalah kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. Jadi dua-duanya kuadrat. Makanya di sini disebut pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, kita akan cari ya. Step pertama, kita buat grafiknya dulu. Jadi membuat grafik persamaan kuadrat. Dari pertidaksamaan, kita buat dulu persamaannya kan ya. Kita buat dulu jadi persamaan, maksudnya jadi ini jadikan sama dengan dulu. Berarti Y sama dengan, dan ini masing-masing ya. Pertama kita yang ini dulu, yang atas. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus X dikurang 6. Oke. Nah, untuk membuat grafik, yang pertama itu kan kita diminta menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau dengan kata lain, jika X-nya 0 atau Y-nya 0. Jadi dari persamaan yang udah kita tentukan, kita pecah jadi 2 kan kemarin, buat seperti ini, ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Oke, ketika X-nya 0, berarti Y akan sama dengan X kuadrat, berarti jadi 0 kuadrat, ditambah dengan X, berarti tambah 0, dikurangi 6. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan berapa nih? 0 kuadrat tambah min 6, betul. Jadi titiknya berapa? Ketika X-nya 0, Y-nya min 6. Berarti titiknya adalah 0,6. 0,6, betul. 0,6 ya. Jadi X-nya selalu disebutkan duluan. Lanjut ketika Y-nya 0 sekarang. Ketika Y-nya 0, substitusinya masih sama ke sini juga, tapi Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah X min 6. Kita mau mencari X-nya. Berarti caranya dengan faktorkan, betul. Jadi kita akan memfaktorkan yang sebelah sini ya. Pertama, X kuadratnya pecah jadi X dan X. Kemudian cari bilangan yang kalau dikali jadinya min 6, kalau ditambah jadinya plus 1. Berapa tuh? Min 6 sama plus 1. Sini 3 sama 2. 3 sama, tandanya gimana? Siapa yang plus, siapa yang minus? 3 sama min 2. 3 sama? Plus 3. Iya, betul. Min 2. Plus 3 min 2. Sip. Jadi ini Miss coba tuliskan ya. A kali B-nya min 6, terus A tambah B-nya 1. Sini kan, plus X itu plus 1. Benar tadi plus 3 dan min 2. Karena plus 3 kali min 2 itu min 6, plus 3 tambah min 2 itu hasilnya 1. Jadi memenuhi. Maka ini
hasil pemfaktorannya. Kemudian setelah itu kita cari X-nya kan ya. Berarti yang dari sini X plus 3 akan sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 3-nya pindah jadi min 3. Sama Min 3 ya. Satu lagi berarti X-nya sama dengan min 2 pindah menjadi 2. Sip. Berarti dari sini titiknya berapa? Untuk yang ini dulu nih. Min 3,0, betul. Jangan lupa X yang disebutkan duluan ya. Min 3 dulu. Ketika X-nya min 3, Y-nya tadi 0. Yang satu lagi berapa? 2,0. Ketika X-nya 2, Y-nya juga 0. Jadi memang kalau Y-nya 0, untuk kuadrat dia selalu ada 2 titik ya. Selalu ada 2X gitu. Oke, ini untuk yang langkah pertama. Untuk yang menentukan titik potong. Berarti sekarang kita bisa masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat titik puncak. Kita akan menentukan titik puncak. Titik puncak berarti kan ada X puncak dan Y puncak. Ada yang ingat rumus X puncak apa? X puncaknya adalah apa rumusnya? min B per 2A. Min B per 2A, betul. Min B per 2A. Maka kita perlu menentukan dulu ABC-nya ya, biar lebih gampang. Jadi dari sini kita tentukan dulu mana A, mana B, mana C. A-nya berapa? 1. B-nya? 1 juga. Koefisiennya ya, 1, 1. C-nya berarti? Min 6. Sip. Nah, berarti bisa kita masukkan ke rumus ini. B-nya adalah 1, berarti min 1. Min dari rumus dibagi dengan 2 dikali A-nya 1. Jadi min 1 per 2 dikali 1. Jadinya adalah min setengah ya? Min 1 per 2. Itu untuk X puncaknya. Sekarang Y puncaknya. Y puncak rumusnya adalah? Min D per 4. Min D per 4A. Atau ada juga yang menyebutkannya D per min 4A. Sama aja ya. D per min 4A. D-nya di sini adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan min 4A. Oke. Lanjut bisa kita langsung masukkan ABC-nya. B-nya di sini 1. Berarti 1 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya 1. C-nya adalah min 6. Berarti di sini min 6. Dibagi dengan min 4 dikali dengan A-nya 1. Berarti min 4 kali 1. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Min 4 dikali 1 dikali min 6. Berapa tuh? Min 4 kali 1 kali min 6. Berapa? Plus 24. Plus 24, betul. Min 4 kali 1, yang bawah min 4 ya. Sehingga kita dapatkan 1 tambah 24 itu 25 per min 4. Berarti minusnya boleh kita ke samping ke atasin gitu. Jadi min 25 per 4. Atau kalau dijadikan pecahan campuran berapa nih? Min 25 per 4 jadi berapa? 6 1 per 4. Iya betul, min 6 1 per 4. 25 bagi 4 kan dapatnya 6 ya. Minusnya jangan lupa. Terus penyebutnya nggak berubah, 4 4. 6 kali 4 24 supaya jadi 25 itu nambah 1. Min 6 1 per 4. Nah inilah titik puncaknya. Berarti kalau kita tuliskan titik puncaknya itu adalah X-nya min setengah. Ini ya. Y-nya adalah min 6 1 per 4. Min 6,25 berarti ya, sekitaran itu. Ini. Nah, ini kita simpen dulu. Kita simpen aja dulu. Sekarang kita buat grafik yang kedua. Tadi kan baru yang satu kan, baru yang atas. Sekarang yang kedua. Gambarnya nanti aja terakhiran ya. Nih, yang kedua,
Ini pertidaksamaannya. Berarti pertama sama stepnya kita jadiin persamaan dulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau dengan kata lain kita cari ketika X-nya sama dengan 0, kemudian ketika Y-nya sama dengan 0. Oke, yang pertama ya. Ketika X-nya 0, berarti Y akan sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 1. Atau dengan kata lain, Y-nya sama dengan 0 kuadrat kan 0. Y-nya sama dengan 1. Berarti titik yang pertama adalah berapa koma berapa? Nol koma 1 ya? 0,1. Ya, 0,1 sip. Sekarang kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kita akan dapatkan bentuk di sini Y berarti jadi 0 sama dengan min X kuadrat plus 1. Nah, karena memfaktorkan negatif itu agak susah, jadi kalau udah sama dengan di sini, nggak apa-apa kita pindah ke ini ya, ke kiri, jadinya min X menjadi positif, X kuadrat plus 1-nya jadi min 1 sama dengan 0. Ini nggak masalah. Karena dia persamaan. Di sini udah bentuknya persamaan. X kuadrat min 1, kalau difaktorkan jadi berapa? Kalau kita uraikan gini jadi berapa? X kuadrat jadi X dan X. Kemudian, bilangan berapa yang kalau ditambah, yang dikali jadinya min 1, ditambah jadinya 0. Karena nggak ada variabel X kan di sini. Berapa tuh bilangannya? Kalau dikalikan jadi min 1. Kalau di plus 1 dan min 1, betul. Jadi plus 1 dan min 1. Atau kalau misalkan bentuknya kayak gini ya, X kuadrat min 1, emang kita cuma perlu lihat depan sama belakangnya aja gitu. 1 itu kan min 1 berarti plus 1 min 1. Ntar ada lagi case-nya X kuadrat min 4. Jadi itu X plus 2, X min 2. Ada juga X kuadrat min 9. Berarti X plus 3, X min 3. Jadi kayak dicari akarnya gitu kan. Nanti difaktorkan. Atau bisa juga cara yang kayak biasa, kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 1, kalau ditambah hasilnya 0 gitu, karena nggak ada variabel X. Oke, lanjut ya. Di sini X plus 1 kita jadikan sama dengan 0, berarti X-nya kita dapatkan plus 1 pindah jadi min 1. Satu lagi, X min 1 sama dengan 0, berarti min 1 pindah menjadi 1. Berarti titiknya berapa? Untuk yang pertama, untuk yang ini berapa? Berapa koma berapa? Min 1,0. Min 1,0. Betul, jangan sampai ketuker ya. Jangan Y-nya duluan yang disebutkan, tapi harus X-nya dulu. Pastikan X dulu yang disebutkan. Berarti yang kedua pun 1,0. Gitu, jadi 1,0. Inilah titik potongnya. Lanjut, setelah titik potong, kita akan menentukan titik puncak. Titik puncak. Berarti supaya gampang, kita tentukan dulu di awal mana A, mana B, mana C. A-nya berapa? A-nya berapa nih? A-nya min 1, betul. Karena di sini negatif X kuadrat kan. Jadi min 1. B-nya berapa? 0. Ya, sip. C-nya? 1. Oke. Titik puncak. Rumus X puncaknya dulu. Tadi apa X puncak? Sambil kita review-review, X puncak sama dengan? Min B per 2A. Ya, min B per 2A. Minnya jangan lupa ya, min dari soalnya. Min B per 2A. Sip. B-nya di sini 0 ya, jadi min 0 atau min 0 kan nggak ada, sebenarnya 0 aja. 2A, berarti 2 dikali min 1. Tapi karena atasnya udah 0, 0 dibagi berapapun, kecuali 0 sendiri ya, 0 per 0 itu tidak terdefinisi, tapi kalau bawahnya masih angka biasa, itu hasilnya pasti 0. Gitu, itu titik X puncaknya 0. Kemudian, sekarang Y puncak. Untuk Y puncaknya,
tadi rumusnya adalah D per min 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan min 4A. Baru kita substitusi angka-angkanya. B kuadrat, B-nya tadi 0, dikurang 4, A-nya adalah min 1, dari sini ya. C-nya adalah 1. Kemudian dibagi dengan min 4 dikali dengan A-nya tadi min 1. Nah, 0 kuadrat 0. Jadi 0, terus min 4 dikali min 1 dikali 1, berapa tuh? Minnya udah kita bawa ya, min 4 kali min 1 kali 1. Jadinya? Plus 4. Plus 8, jadi 8 aja ya. Itu 8. Min 4 dikali min 1 itu 4. Jadi 8 per 4, atau 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke, jadi titik puncaknya di sini adalah, kok 8 sih? Astagfirullahaladzim. 4 ya harusnya ya? Ya enggak, 4 kali min 1 kali 1, 4 kan ya? Iya. Ini juga beredar. Oke, 4 bagi 4 itu 1. Jadi titik puncaknya di sini adalah 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Jadi emang kalau misalkan nggak ada ininya ya, nggak ada variabel X aja, itu sebenarnya yang jadi titik potong di sini, itu bakal jadi titik puncak gitu. Kalau mau ini nggak dihitung lagi juga nggak masalah ketika emang di sininya nggak ada variabel X. Itu bisa keciri dari situ. Tapi kalau yang tadi beda kan, antara ini dengan yang ini, itu beda. Emang kalau ada X-nya di sini. Itu sih ciri-cirinya. Jadi kalau ada soal nanti misalkan bentuknya udah kayak gini nih, cuma gini aja, nggak ada X-nya, itu berarti titik potong dengan sumbu X yang ini udah pasti akan menjadi titik puncak gitu. Salah satu kayak trik cara ininya untuk mempersingkat caranya. Oke, udah dapat nih titik-titiknya, berarti tinggal kita gambarkan ke koordinat kartesius. Kita gambar dulu ya. Ini belum ke uji titik, tapi kita gambar dulu. Yang pertama dulu. Di sini kita udah punya titiknya. Bentar, Miss. Ini dulu, biar kelihatan. Ada 0,-6, ada min 3,0, ada 2,0. Oke, sini ya. Kita buat 0,-6. Berarti posisinya tuh kan X-nya 0 ada di sini. Tapi Y-nya min 6, berarti ke bawah kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 0,-6. Kemudian yang ini titik potong dengan sumbu X-nya min 3,0, berarti ke kiri 3 ya. 1, 2, 3 di sini min 3,0. Satu lagi 2,0, berarti di sini 2,0. Nah, jangan langsung ditarik gini kan. Karena kita udah punya titik puncak. Titik puncak tuh ibarat titik simetri gitu, titik tengahnya. Yaitu min setengah, min 6,25. Jadi min setengah kan kira-kira di sini ya. Di kiri tengah-tengah sini kan. Tapi ke bawah lagi 6,25. 6/4. Jadi ke bawah 6. X-nya di sini. Setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi lebih dikit lagi 1/4 gitu. Jadi kayak dilewatin dikit segini. Nah, baru deh dari sini kita bisa langsung tarik garisnya. Tarik lengkungannya. Bukan garis ya, kalau parabola kayak melengkung gitu. Dengan puncaknya ada di sini. Tarik. Jadi beloknya tuh di titik puncak gitu. Nah, inilah ya. Kurang lebihnya. Ditarik dari 3 titik tadi dengan titik puncaknya tuh di sini. Oke, ini grafik yang pertama. Warna merah. Sekarang kita lihat grafik yang kedua. Ini ya, grafik yang ini kita punya titik. Kita ambil dulu. Titik yang pertama adalah 0,1. Berarti 0, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ke atas 1 ya. Di sini
0,1. Kemudian min 1,0 berarti ke samping kiri 1, 1,0 berarti ke kanan 1. Gini kan kira-kira. Terus titik puncaknya 0,1 juga, berarti di sini kan titik beloknya gitu di situ. Simetrinya. Nah, berarti kalau kita mau lanjutkan, ini tuh kayak gini kurang lebih. Tapi harus ini dulu ya. Nah, kalau misalkan menurut kalian 3 titik kurang cukup, sebenarnya kalau udah ketahuan titik simetrinya, itu tuh bisa kayak dilanjutin gitu, ditanda-tandain. Yang penting dia jarak kayak bikin parabola tuh kan kayak kiri kanan sama besar gitu ibaratnya. Jadi kalau ini kita perpanjang itu bisa. Tapi kalau sketsa sih nggak masalah sih, nggak terlalu yang presisi banget. Yang penting terbentuk parabola ya. Harusnya sih melengkung gitu, cuma ini kayak bisa bikinnya agak-agak ini. Gini aja lah ya. Oke. Udah kebentuk nih dari titik tadi. Jadi memang kalau parabola minimal tuh kita harus punya 3 titik baru bisa. Kan kalau garis 2 aja udah cukup kan, tarik aja langsung gitu. Kalau ini memang 3 yang paling penting gitu. Nah, setelah dapat ini, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik. Ada yang ingat kalau uji titik paling gampang dengan substitusi titik berapa? Berapa koma berapa? 0,0. 0,0, betul. Ini sempat disebutkan juga, jadi kita akan mensubstitusikan titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaannya kita tulis ulang dulu, ini udah tuliskan. Jadi kita substitusi ketika X-nya 0, Y-nya 0. Uji titik ya. Yang pertama, kalau Y-nya 0, berarti di sini 0 lebih besar dari 0 kuadrat tambah X-nya 0 min 6. Yang sebelah kanan kalau kita hitung 0 tambah 0 kan 0 ya, tinggal min 6. 0 lebih besar dari min 6, betul nggak pernyataannya? 0 lebih besar dari min 6. Betul? Betul 0 lebih besar dari min 6? Betul ya? Kan 0 ada di kanan ya, lebih kanan dari min 6 kan? Ya kan? Jadi betul ya, pernyataan ini betul. Jadi 0 lebih besar dari min 6. Benar. Nah, ketentuannya kan kalau salah yang kita arsir ya. Sekarang yang grafik ini kan grafik yang warna merah nih. Ini ditunjukkan dengan grafik yang merah. Kemudian 0,0 tuh posisinya ada di sini. Ada di tengah-tengah sini. Dan dia bernilai benar pernyataannya. Berarti kalau bernilai benar, diarsir nggak yang ada 0,0-nya? Enggak kan ya? Ingat ketentuannya, daerah penyelesaian adalah daerah bersih. Dengan kata lain, kalau kita menemukan pernyataan ini benar, berarti titik yang daerah yang ada titik 0,0 ini harus kita biarkan bersih. Dan kita lagi bicara sama grafik yang lagi bicara tentang grafik yang merah. Jadi yang kita arsir adalah bagian yang satu lagi. Kan 0,0 udah di sini. Berarti jangan diarsir tuh, tapi arsir yang nggak ada 0,0-nya. Dengan batasnya si grafik merah gitu. Ini kita arsir. Nah, ini kita arsir. Sebenarnya sih panjang gitu ya, semua ini kena arsir. Seterusnya. Jadi yang nggak kena arsir tuh cuma yang di dalamnya si grafik aja. Gitu. Oke, sekarang yang satu lagi, grafik yang biru. Ketika kita substitusi 0,0 juga sama. Y-nya 0, kemudian ini X-nya juga 0. Oke. Berarti kan sebelah kiri 0 lebih kecil dari 0 kuadrat plus 1 itu kan 1. 0 lebih kecil dari 1. Betul nggak pernyataannya? Benar. Benar. Jadi karena benar, berarti jangan diarsir lagi nih si 0,0-nya. Yang ada di tengah ini jangan kena arsir lagi. Kita cukup perlu mengarsir yang bagian selainnya. Yang kita lagi lihat yang biru sekarang ya.
nih atasnya si biru berarti yang kita arsir. Gitu. Sehingga kita dapat daerah penyelesaian yang di tengah-tengah. Berarti impostornya siapa? Oh. Tosca ya, tadi siapa Tosca? Najwa ya. Najwa sama Ica ya berarti. Yang jadi impostor hari ini adalah Najwa dan Ica. Karena si Tosca ada di visible area dari ini, apa namanya? Sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk latihannya yang hari ini, karena kan dari kemarin masih dari contoh ya, belum nyoba sendiri nih, gimana sih? Kan kalau nyoba sendiri udah ketemu stucknya di mana atau lancar-lancar aja baru bisa ketahuan. Sekarang ada latihan tapi konteksnya agak sedikit diubah. Jadi temanya adalah find motornya berisik banget. Find my location. Jadi temukan lokasi saya. Clue-nya adalah bahwa saya ada di visible area, ada di daerah penyelesaian pertidaksamaan ini. Oke, jadi dan ini udah ada Google Maps-nya. Seluas ini Google Maps-nya. Nah, temukanlah. Jadi kayak ini nih tanda-tandanya apakah misal ada di rumah sakit mitra keluarga atau ada di mana di BNI Syariah mungkin, atau ada di Zamzam mungkin, atau ada di warung sate dan tongseng. Jadi nanti cari visible areanya dan temukan bisa ada di mana ya. Sekarang masih ada waktu sekitar 20 menitan, dicoba dulu aja, dimaksimalin. Nanti kalau nggak selesai, bisa maksimal banget hari Senin lagi berarti dikumpulin yang ininya ya. Jadi kalau bisa di buku kalian juga dibuat sketsanya. Atau kalau kalian ada printer di rumah, boleh di print dari nanti PDF yang Miss bagikan. Atau kalau nggak ada, buat aja di buku tulisnya. Tapi kayak nggak usah kayak full banget digambar gini, cukup misalkan Polres Depok itu ada di titik berapa nih? Kira-kira kan ada di 2, sekian gitu kan. Jadi kalian buat aja kayak blank apa namanya, blank koordinat, tapi nanti di titik 2, berapa nih? Kalau Polres tuh ada di 2,1 2 3 4 2,4, kalian titikin Polres Depok gitu ya. Jadi kayak bikin sketsanya aja dari peta. Nanti tetap ujungnya harus terbentuk visible area dari pertidaksamaan ini. X kuadrat min 9 sama min X kuadrat plus 6X min 8. Oke? Ada pertanyaan? Oke, untuk jawaban akhirnya opsinya tadi boleh misalkan mau di print silakan, atau kalau misalkan mau gambar sendiri itu juga silakan. Tapi gambar sendiri gini aja ya, simpelnya tuh kayak misalkan di gambar itu kan ada Polres Depok tadi. Polres Depok tuh ada di koordinat 2,4. Jadi kan kalian perhatiin ke titiknya aja. Berarti di sini kita tandain 2,4, 2,1234 di sini. Itu kalian kasih nama Polres Depok gitu. Terus ada juga mitra keluarga. Mitra keluarga tuh sekitar, dia sederet sama Polres ya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 5,4 berarti 3, 4, 5 di sini. Mitra keluarga. Jadi sekreatif kalian juga boleh, misalkan di sini cuma ditulisin nama A-nya aja, misalkan kayak penuh banget kalau langsung ditulis ini A, tapi nanti dijelasin A-nya di sini Polres Depok, itu juga bebas. Atau opsi lain, misalkan kalian nggak mau buat di buku tulis, bisa aja gambar yang ada di PDF ini kalian screenshot, terus kalian coret-coret di HP kalian, dibikin melengkungnya di sana, itu juga nggak masalah. Silakan. Yang penting nanti jawaban yang masuk ke MIS itu ada gambarnya ya berarti. Mau gambar itu gambar yang hasil printan kah, atau gambar di buku, atau di sini langsung gambar virtualnya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kejawab di manakah lokasi
Ini bukan lokasi miss yang asli sih sebenarnya. Final location nanti bisa miss di mana aja, tergantung sama hasil penyelesaiannya ini. Jadi kita cukupkan sesi Zoom-nya ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan via WhatsApp aja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya. Thank you for joining. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.